Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen online chess.com Speed Chess Championship sudah selesai, dimenangkan kembali oleh Hikaru Nakamura yang mengalahkan Magnus Carlsen di partai final. Sedangkan ada beberapa turnamen yang lain yang sedang berlangsung, yaitu Fugar Gazimov Memorial ini kawan, yang merupakan turnamen untuk mengenal pecatur asal Azerbaijan ini, Gazimov, yang diikuti oleh Grandmaster ya seperti Gukes kawan ikut bermain di turnamen ini, Mamet Yarov sebagai pemain tuan rumah, Richard Rapport, dan beberapa pemain lainnya juga ada Abdus Satorov dan Sam Saklan. Wang Hao juga ikut bermain. Tapi kita tidak akan ulas game di turnamen ini kawan. Ada juga turnamen lainnya, yaitu Sanwezi Chess Festival ini, dimana saat ini turnamen di Spanyol ini kawan, pemimpin klasemennya sementara dipimpin oleh Kirill kawan, Kirill Aleksenko dengan perolehan 7 poin, diikuti Amin Tabatabai asal Iran, sedangkan Hans Niemann ini berada di posisi keempat. Tapi kita juga tidak akan mengulas turnamen ini kawan. Di kolom komentar di video kemarin ada kawan-kawan yang berkomentar dan merequest permainannya Irene Kharisma Sukandar yang sedang berlaga di event Webster University Spice Cup 2022 yang merupakan edisi ke-16 dari event tahunan ini kawan, yang ada di St. Louis, Amerika Serikat. Kalau tidak salah kawan, Irene Kharisma Sukandar ini mendapatkan gelar akademisnya yaitu Master of Art dari Webster University. Jadi Webster University ini merupakan salah satu alma mater dari Irene Kharisma Sukandar. Dia juga lulusan dari Gunadarma University kawan. Dan sampai hari ini kawan, Irene sudah memainkan 2 game dan 1 game sedang berlangsung saat saya rekaman ini di babak ketiga kawan dari 9 babak yang akan dimainkan, yaitu sistemnya Swiss kawan, yang diikuti Grandmaster, International Master, Women Grandmaster, dan pemain non-gelar juga ikut serta di event ini. Pada game pertama kawan, Irene Kharisma Sukandar melawan pemain asal Amerika Serikat non-gelar dengan elo standar 2100. Irene sedikit lebih kuat dari pemain itu dan Irene menang saat pegang hitam, tapi data permainannya tidak ada di chess.com maupun di Lichess kawan. Kemungkinan kemarin lusa Irene hanya memakai papan biasa, bukan papan digital yang terkoneksi dengan server internet. Baru pada babak kedua ini kawan, Irene mendapatkan papan digital yang terkonek dengan server internet saat menghadapi Grandmaster asal Ukraina. Admin kesulitan cara baca nama pemain asal Ukraina ini kawan. Jika kalian bisa membaca nama pemain Ukraina ini, silakan kalian ketik di kolom komentar bacanya seperti apa. Saya panggil namanya Ilya saja. Nanti kita panggil pemain kita Mbak Irene ataupun Irene Kharisma Sukandar. Dan saat saya rekaman ini sedang berlangsung juga game ketiga kawan. Sekali lagi, Irene kemungkinan mendapatkan papan biasa karena tidak ada data permainannya yang bisa kita lihat di chess.com ataupun Lichess. Langsung kita ke permainan game kedua dari Irene di turnamen Spice Cup 2022. Irene pegang putih mengawali dengan pion D4, kuda F6, pion J4, pion G6, berencana bermain dengan Kings Indian Defense kawan, dan kita temui variasi normal dengan gajah E2. Kemarin kita sudah lihat permainannya Magnus Carlsen saat menghadapi Nakamura bermain dengan Kings Indian Defense, tapi Carlsen kalah kawan. Lagi-lagi dalam permainan endgame dalam posisi terjepit waktu, Carlsen membuat langkah-langkah kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh Nakamura. Kemarin Nakamura memilih jalur sampingan dengan gajah D3 kawan dan dibalas Carlsen langsung rokade. Tapi di sini Irene memilih jalur utama yaitu gajah E2 yang merupakan pilihan paling populer sebanyak 55.000 game yang ada di database chess.com. Rokade oleh Ilya, Irene melanjutkan pengembangan gajah gelapnya ke petak E3 dan dibalas langkah pion E5 menantang pertukaran ditolak. Irene menjaga petak pusat tetap tertutup mendorong pion D5-nya. Seperti dalam permainan Petrosian System. Kalau diterima ya jadi seperti ini, kalian bisa melanjutkan pertukaran menteri, tapi lebih baik melakukan pengembangan terlebih dahulu kawan yang lebih kuat. Pion H3 juga bisa kalian mainkan untuk kontrol petak G4. Lanjut ke langkah aslinya. Pion D5 oleh Irene Kharisma Sukandar dan pion C6 kembali menantang pertukaran pion untuk membuka permainan di petak pusat. Ditolak. Irene melanjutkan pengembangan kuda F3 dan kuda bergerak ke petak G4 serang gajah gelap.
Gajah G5 dan pion F6 blokade terhadap ancaman menterinya kawan. Gajah mundur ke H4, sekarang pion H5 untuk mendukung kudanya dan mencoba menjebak gajah gelap putih ini kawan. Pion G5 disusul dengan pion H4. Di sini Stockfish menyarankan rokade kawan, tak ada masalah. Seumpama ada pion G5, kalian bisa membalas dengan pion H3. Sama-sama memberikan ancaman bagi perwira masing-masing. Kemungkinan kuda akan mundur dan gajah kalian pun kalian bisa tarik mundur. Kalian masih mempunyai ruang jika ada pion H4. Iran memilih mengantisipasi ancaman itu dengan langkah kuda mundur ke petak D2. Memberikan ruang bagi pion ini untuk didorong nanti kawan, dan memberikan ruang bagi gajah gelapnya untuk ditarik mundur. Apabila terjadi langkah pion G5 ya gajah mundur, kalau pion didorong kuda ini pun siap disikat oleh gajah. Itulah antisipasi dari Iran. Ilya membalas dengan langkah kuda mundur ke H6 terlebih dahulu, pion F3, kuda mundur ke F7, gajah mundur ke F2 lanjut Iran. Dan di sini kawan, biasanya hitam lebih suka melakukan serangan frontal pada sayap raja dengan pion F-nya kawan, segera didorong. Dan ini merupakan rekomendasi terbaik dari Stockfish, segera mendorong pion F5 ini kawan. Kemungkinan di sini putih bisa membalas dengan langkah menteri ke petak J2 atau dengan pion A3 untuk persiapan pion-pion sayap menterinya kawan. Tapi di sini hitam memilih dengan langkah pion C5 menutup petak pusat kawan, dan persiapan juga bermain mungkin di sayap menteri dengan pion A6, pion B5 nanti gajah berkembang ke petak D7 untuk mendukung pionnya bertarung di petak B5 bisa juga. Antisipasi dari Iran pion A3, kuda berkembang ke petak A6, persiapan manuver untuk mendukung pionnya. Ataupun tadi biasanya kalau tidak ada pion C5 ini kawan, kuda berkembang ke D7 kemudian lompat ke petak C5. Biasanya manuver kuda dalam permainan Kings Indian Defense seperti itu. Iran melanjutkan pengembangan menteri C2 dan di sini gajah H6 mengawasi diagonal gelap kawan, dan Iran memutuskan rokade. Di sini putih mempunyai tempo lebih cepat kawan untuk melakukan dobrakan di sayap raja untuk membuka permainan di sayap raja. Dengan pion H4 diikuti dengan pion G4 atau langsung pion G4 kawan. Kemungkinan akan dilanjut seperti ini oleh hitam, dan hitam mungkin melakukan pergerakan benteng B8 untuk persiapan pion B5 nya karena memang terlihat putih ingin menyiapkan juga rokade panjang. Tapi Iran langsung memilih untuk rokade panjang langsung. Salah satu pilihan terbaik juga, tak ada masalah. Gajah D7 melanjutkan pengembangan, coba lihat untuk persiapan pertarungan petak B5 kawan, kuda juga siap ke J7. Raja B1 dipilih oleh Iran untuk menggeser posisi rajanya agar tidak berada di diagonal ini, kudanya siap bergerak lagi kawan. Lagi-lagi kawan, di sini ada langkah yang lebih baik daripada raja digeser. Sesegera mungkin untuk menyiapkan serangan sayap raja kawan. Benteng DG1 atau langsung bermain dengan pion G4, pion H4 tadi kawan merupakan pilihan terbaik untuk mendapatkan tempo lebih cepat untuk membongkar hitam. Iran lebih memilih mengamankan raja bergeser ke B1. Kuda C7 sudah jelas tujuannya perkuat petak B5 kawan, pion A6, pion B5 siap dimainkan. Dan di sini kawan, benteng digeser ke G1 untuk memperkuat lajur G nanti bisa dimainkan, atau terlebih dahulu pion H4 atau bahkan menggeser raja ke petak A1 merupakan pilihan terbaik dari versi Stockfish atau rekomendasi engine komputer. Tapi Iran melakukan manuver yang cukup aneh kawan dengan langkah kuda F1, jadi Iran sekarang kehilangan momen. Dimanfaatkan dengan pion A6 untuk lebih cepat membongkar barikade sayap menteri kawan, dan Iran gajah E3 menantang pertukaran gajah gelap. Sekarang posisinya sudah setara lagi permainan kawan. Tadi Iran dalam tahap pembukaan sampai langkah ke-16 posisinya cukup bagus, tapi sayangnya Iran terlambat untuk melakukan dobrakan lewat sisi raja kawan. Dan sekarang pion B5, gajah pukul gajah lanjut Iran diambil balik oleh kuda. Gajah D3, dan di sini pion B pukul pion J4 diambil balik oleh gajah. Kuda ke B5 menantang pertukaran kuda. Iran menolak menteri D2 untuk mengejar kuda, di backup oleh raja G7. Dan di sini pilihan terbaik adalah raja bergeser kawan ke petak A2 atau benteng E1 kawan, atau bahkan kuda bergerak ke petak E3.
untuk mengaktifkan kembali kuda, membackup gajah di sini, tapi Iren memutuskan untuk pertukaran. Kuda pukul kuda hitam B5, diambil balik oleh pion. Coba lihat sekarang pion hitam ini kawan cukup masif dan siap didorong juga untuk membuka pion-pion depan Raja Putih. Gajah mundur ke E2, sekarang pion B4, pion A pukul pion B4, lanjut Iren dipukul balik oleh pion C, diambil balik oleh menteri. Selanjutnya menteri hitam C7 mempersiapkan jalan bagi benteng satunya ikut bergerak kawan. Iren menantang pertukaran jelas ditolak kawan karena posisi hitam sudah sangat bagus pada posisi ini. Menteri siap bergeser memberikan ancaman di sini dan nanti diikuti langkah benteng satunya bergerak untuk memberikan serangan tusukan kawan. Dan di sini kuda berkembang ke D2, lanjut Iren. Bukan petak terkuat kawan. Petak terkuat bagi kuda adalah petak E3 ini. Tapi Iren memilih dengan langkah kudanya ke D2 dan di sini hitam juga tidak terburu-buru melakukan serangan untuk menggeser raja, diikuti benteng C kawan untuk memberikan tusukan karena akan bisa diblokade oleh kuda ataupun gajah di sini kawan. Di sini ada langkah super terbaik bagi hitam. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi hitam atau langkah brilian bagi hitam untuk menambah daya gedor. Sulit untuk ditemukan juga kawan, tapi bagi kawan-kawan yang sudah jago, elonya sekitar 2300-2200, pasti bisa menemukan langkah super brilian ini dari hitam. Dan coba perhatikan juga kontrol waktu dari kedua pemain. Iren ini bermain cukup lambat kawan. Dia di langkah ke-29 ini hanya menyisakan 11 menit, sedangkan lawannya bermain cukup cepat, hanya memanfaatkan 30 menit dari kontrol waktunya kawan. Permainan tadi 90 menit totalnya kawan dengan increment 30 detik setiap langkahnya. Oke, apakah sudah ketemu langkah super brilian bagi hitam untuk menambah daya gedor? Seperti yang saya jelaskan tadi, bukan dengan langkah menteri melakukan serangan atau bahkan dengan benteng kawan. Kalian bisa juga dengan benteng FC8 tapi agak sedikit lambat serangan semacam ini, mudah diantisipasi karena ada kuda C4 kawan dan seterusnya. Langkah brilian dari hitam adalah pengorbanan kuda di peta F5. Jelas tujuannya lompat kawan, menambah daya dukungan. Dan di sini kuda ini diterima oleh Iren. Kalau tidak diterima jelas lompat ke sinilah, nanti seperti apa variasinya silakan kalian otak-atik. Iren menerimanya dan diambil balik oleh gajah dengan tempo skak. Raja C1 tidak diblokade dengan gajah di sini karena ancaman berikutnya adalah benteng FC8 kawan untuk serang menteri terlebih dahulu, dan ancamannya jelas diikuti langkah menteri melakukan tusukan. Menteri putih juga tewas di langkah berikutnya. Seumpama diblokade oleh kuda, gajah pukul gajah terlebih dahulu untuk menghilangkan dukungan bagi kuda C4 ini kawan dengan tempo skak. Diambil balik oleh benteng. Selanjutnya di sini kalian bisa melanjutkan menteri bergerak ke peta A1 skak, raja bergerak ke peta C2, dan kalian bisa mendapatkan benteng di H1 kawan. Atau jika pada posisi ini gajah ini diambil oleh menteri, maka selanjutnya menteri akan ke A2 memberikan dukungan bagi benteng untuk ambil kuda ini nanti kawan. Cukup merepotkan juga. Oke, kita kembali lagi ke langkah aslinya. Tidak diblokade, raja bergeser ke C1. Menteri A1 skak, diblokade oleh kuda. Benteng FC8, jelas menteri tewas di langkah berikutnya. Raja memilih bergeser kawan, benteng ambil menteri C3, diambil balik oleh raja. Kalau ingin memperpanjang permainan, bisa ambil balik dengan pion kawan. Ini jadi agak panjang permainan kawan. Tapi Iren memilih ambil dengan raja, dan sekarang kombinasi skakmat 4 langkah sudah tak terhentikan. Sekali lagi pause video ini untuk kedua kalinya untuk temukan kombinasi 4 langkah skakmat yang tidak ditemukan oleh Grandmaster, Super Grandmaster melewatkan kombinasi 4 langkah skakmat. Padahal kontrol waktunya masih sekitar 1 jam kawan. Dia tidak memanfaatkan kontrol waktunya untuk memetik kemenangan lebih cepat. Dia hanya memanfaatkan increment 15 detik saja. Dia membuat keputusan benteng C8. Dia berpikir hanya sekitar 15-17 detik kawan memutuskan benteng ini. Kombinasi 4 langkah skakmat, jika kalian menemukan langkah menteri ke peta A5, berarti kalian sudah jago kawan menebak puzzle-puzzle 4 langkah skakmat, 5 langkah skakmat. Dan pada posisi ini coba lihat,
menteri mengawasi diagonal ini, gajah terang mengawasi diagonal ini, raja hanya bisa bergerak ke sini, ataupun diblokade oleh pion. Coba kita otak-atik satu persatu. Kalau bergerak ke peta C4 ini, benteng meluncur kawan, dan ancamannya juga ancaman skakmat. Tidak ada peta yang lain kecuali peta B3 dan disusul dengan gajah C2 pun skakmat. Seumpama tadi kawan, raja bergerak langsung ke peta B3, tentu benteng B8 skak. Mau diblokade oleh gajah silakan, nanti juga tetap akan skakmat kawan. Kalau dengan gajah seperti ini akan diikuti benteng melakukan skak. Raja bergerak ke peta C4, tidak mungkin lagi bergerak ke sini, masih ada gajah tadi, dan diikuti dengan langkah menteri B4 skakmat. Atau satu lagi kawan, kalau blokade oleh pion di sini, kalian bisa melanjutkan menteri bergerak ke peta A2, tidak terburu-buru untuk melakukan ancaman skak. Karena nanti raja masih bisa lari, sekarang hadang saja pergerakan raja kawan. Ancaman berikutnya adalah ke C2, benteng C8 pun bisa skakmat. Mau bergerak seperti apa, tetap di dua langkah berikutnya terjadi skakmat. Itulah kombinasi yang terlewatkan oleh seorang super grandmaster, padahal kontrol waktunya masih mempunyai 1 jam. Jadi dia merasa posisinya sudah sangat bagus, tidak berpikir lama, menggeser bentengnya C8, dan permainan sekarang agak lama sedikit jadinya. Langkah raja ke D2 merupakan pilihan terbaik untuk memperpanjang permainan. Tapi gajah C4, sekarang 4 langkah skakmat juga ada lagi kawan. Menteri A5 sudah ditemukan oleh Grandmaster Ilya, diblokade oleh pion, dan Menteri A2 membatasi pergerakan raja agar tidak mundur kawan, dan kombinasinya seperti yang saya tunjukkan. Silakan kalian lanjutkan sendiri seperti yang saya tunjukkan tadi. Oke, itulah kawan game kedua dari Iren Karisma Sukandar di event turnamen Webster University Spice Cup 2022. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian, dan kita tunggu saja hasil pada game ketiga kawan. Apakah nanti juga ada datanya yang bisa kita lihat untuk kita ulas? Kita tunggu saja. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur dan memberikan bahan referensi dalam tahap pembukaan permainan Kings Indian Defense. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.